Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang telah Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Kau berkati kami, Kau tuntun ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
kabar Bapak Ibu? Luar biasa, kita mau bersyukur, kita mau datang hadirat Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah peduli. Dalam segala perkara Allah sanggup membantu, Allah sanggup peduli terhadap setiap umatnya.
Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan atas pujian kami Tuhan, dan pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan melingkupi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan, boleh menguatkan iman kami Tuhan, boleh mengubah setiap jemaat Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kami siapkan hati, pikiran dan telinga kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan tidak lalu dari kami Tuhan, tapi tersimpan dalam lubuk hati kami Tuhan, dan mengubah setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini dan kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, Tuhan sudah memelihara hidup kita, sudah memberkati hidup kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Pagi hari ini sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan seperti doa dari tadi Mbak Pipit. Ya, firman Tuhan ini kiranya membentuk hidup kita semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar mengenai ciptaan baru dan salib Bapak Ibu. Saya ingin melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu tentang ciptaan yang baru. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca dalam Galatia 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Galatia 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, ya. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai ciptaan yang baru. Kita mengubah persepsi kita bahwa orang Kristen belum tentu semua ciptaan baru Bapak. Jadi tidak semua orang Kristen adalah ciptaan yang baru. Kegelisahan saya ketika ada seseorang yang dibaptis, kemudian orang itu pendeta ataupun pelayan Tuhan berkata, engkau ciptaan baru. Yang saya khawatirkan, proses hidup dalam kehidupan orang Kristen itu ketika ada kesukaran hidup, maka gagal orang itu. Jadi kita masih ingat pelajaran minggu yang lalu Bapak Ibu. Poin pertama yang utama dalam kehidupan kita ini adalah anugerah Tuhan. Bahwa kasih Kristus, ayat yang ke-14 dari 1 Korintus ya, kalau ini akan ayat dari 1 Korintus 4. Ini dikatakan bahwa anugerah Tuhan pada ayat yang ke-14 dari 1 Korintus 4 itu dikatakan bahwa kasih Kristus yang mati bagi kita. Itu anugerah Tuhan. Kemudian kita merespon anugerah Tuhan ini anugerah Tuhan diberikan kepada kita.
Sekali lagi ini adalah seperti satu pabrik gitu Bapak Ibu ya, ada input, kemudian ada proses, baru ada produk di sini. Jadi ciptaan baru adalah produk dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kemudian kita memberikan respon terhadap anugerah Tuhan. Aku terima, aku hargai, aku mengerti di situ anugerah Tuhan. Hidupku yang kujalani sekarang ini karena anugerah Tuhan. Kalau aku ada saat ini adalah karena anugerah Tuhan, sehingga input yang kita berikan sebelum masuk dalam proses Tuhan, inputnya adalah aku hidup tidak untuk diriku sendiri. Egois di sini sudah hilang Bapak Ibu. Kepentingan-kepentingan diri kita sendiri sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian masuklah proses, dikatakan pada ayat yang ke-16, dikatakan bahwa proses hidup kita ini menilai Kristus bukan berdasarkan ukuran manusia. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi menilai Kristus bukan berdasarkan ukuran manusia, tapi berdasarkan ukuran ilahi. Apa itu ukuran ilahi? Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus kembali kepada kemuliaan yang dulu dia punya. Pemerintahannya itu sejak purbakala, tapi karena kasihnya kepada kita, maka dia tinggalkan kemuliaan itu, dia tinggalkan kekuasaannya yang tak terbatas, masuk ke dalam dunia yang terbatas. Nah, ini ukuran manusia. Pada waktu Tuhan Yesus terbatas itu ukuran manusia. Dia dilahirkan oleh perawan Maria. Pada waktu Tuhan Yesus masih bayi, dia tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Bukan karena dia Allah, kemudian dia lahir, kemudian dia bisa berlari-lari. Enggak, sama seperti itu. Hikmatnya pun juga bertambah. Lukas 2 ayat yang ke-50 sampai dengan 51, hikmatnya itu bertambah. Artinya apa Bapak Ibu? Pengetahuan dia itu bertambah loh. Bukan lahir kemudian sempurna. Terbatas. Itu ukuran manusia, tapi begitu dia mati kemudian dia bangkit, maka kekuasaan yang dulu dia punya, kemuliaannya dia terima kembali. Dan itu yang menjadi ukuran kita sekarang. Bahwa Kristus memerintah, bahwa Kristus punya kekuasaan yang tak terbatas. Saya tidak ingin Bapak Ibu salah persepsi ya dalam khotbah saya minggu yang lalu. Bahwa Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mukjizat. Tidak bisa. Allah Bapa yang menyertai dia. Allah Bapa yang menyertai dia. Karena dia berkenan, maka Allah Bapa menyertai dia. Dia menyembuhkan bukan karena ada kekuasaan yang keluar ilahi, tidak boleh. Itu harus kita mengerti, kenoo, pengosongan diri itu harus betul-betul menjadi landasan iman Kristen. Tuhan Yesus itu meletakkan keilahiannya, keberadaan, kesetaraan dengan Allah itu tidak harus dipertahankan. Tidak harus dipertahankan. Maka dia hidup melakukan kehendak Allah Bapa. Langkah demi langkah kehidupan Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Allah Bapa. Begitu ada orang sakit kemudian Tuhan menjamah, dia berdoa kepada Allah Bapa, maka terjadilah mukjizat. Allah Bapa yang menyertai. Ini banyak orang tidak terima. Karena mereka tidak mengerti arti pengosongan diri. Pengosongan diri itu pun juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang dimaksud akhirnya menyangkal diri. Aku nggak bisa apa-apa, itu menyangkal diri. Walaupun saya punya kepandaian, walaupun saya punya pengalaman 20 tahun, 15 tahun, dan lain sebagainya, punya pengalaman, tapi kita bisa katakan pengosongan diri. Kalau bukan Engkau Tuhan,
Aku nggak bisa. Jangan pernah sombong. Istri saya tahu ya, waktu saya menyiapkan khotbah ini, walaupun nanti disampaikan hanya dalam beberapa menit saja, 30-40 menit, istri saya tahu Bapak Ibu. Itu saya berhari-hari Bapak. Kadang sekian jam saya berada di laptop ini, kemudian saya berhenti, saya keluar, cari angin gitu ya. Saya kembali lagi, belajar lagi. Kenapa? Saya nggak bisa Tuhan. Engkau berikan hikmat. Itu pengosongan diri. Pengosongan diri Bapak Ibu. Sama seperti itulah Tuhan Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesus bangkit, wah ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus masih dalam dunia, Tuhan Yesus tidak bisa menembus tembok. Tapi begitu dia bangkit, pintu tertutup semua, kemudian dia tiba-tiba hadir. Salam damai sejahtera bagimu. Ini yang kita bawa. Proses hidup kita ini, setelah kita menyerahkan diri sebagai input dari satu pabrik ya, ini pabrik besar ya, pabrik besar, enggak tahu namanya PT apa ya, terserah Bapak Ibu ngasih nama PT-nya, ini pabrik besar PT Anugerah, inputnya, bahan bakunya adalah diri kita, kemudian kita mengalami proses di sini, dan prosesnya itu menilai Kristus bukan berdasarkan ukuran manusia, ilahi. Karena dia ilahi, karena dia tidak terbatas, karena dia itu maha kuasa, maka saya menaruh hormat. Jadi hari lepas hari kehidupan kita ini menaruh hormat kepada Kristus. Allah Bapa berkata, aku jadikan dia Tuhan dan Kristus. Kalau Allah Bapa menjadikan Kristus itu menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, maka kita menyembah dia. Penyembahan kita kepada Kristus itu penyembahan kepada Allah Bapa. Karena kita menghormati dia. Wah ini, proses ini terjadi terus Bapak Ibu. Baru muncul produk ini. Jangan klaim ciptaan baru kalau tidak melalui proses di sini. Setiap hari kita tekuk hati kita. Setiap hari kita tundukkan hati kita ini kepada Tuhan. Segala keputusan hidup kita, segala apa yang kita katakan, ini. Apakah aku menaruh hormat kepada dia? Itu ciptaan baru. Muncullah ciptaan baru. Nah, sekarang kita coba melihat output di sini. Saya sudah tidak mempelajari di sini lagi Bapak Ibu ya. Ya, tapi pagi hari ini kita belajar outputnya di sini. Ciptaan baru itu apa? Galatia tadi berkata, Galatia 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 16, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saya lompat ya. Ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru itu yang ada artinya. Ciptaan baru dan salib. Ini kan produk ya, produknya ciptaan baru. Tetapi dalam Galatia kemudian dikatakan bahwa ciptaan yang baru itu aku bermegah hanya di dalam salib Kristus Tuhan kita. Adalah kehidupan baru yang ditawarkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Untuk apa? Pengalaman kehidupan baru yang ditawarkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia dan sekarang pagi hari ini ditawarkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dari apa? Dari pengalaman hidup Rasul Paulus bersama dengan Tuhan.
dari pengalaman hidup Rasul Paulus bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Rasul Paulus dihormati, Bapak Ibu. Dia adalah satu pribadi, kalau Bapak Ibu baca, sampai orang-orang itu meletakkan jubahnya di depan dia. Sebelum dia menjadi Kristen, sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Ditangkap Stefanus, karena dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ditangkap oleh orang-orang Yahudi Stefanus itu dan kemudian dihadapkan kepada Saulus. Dan kemudian mereka meletakkan jubahnya dan kemudian dirajamlah Stefanus itu. Sebelum Paulus mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Setelah mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Kristus, bagaimana kasih Kristus, bagaimana kekuatan yang dia terima, dan kemudian pengertian yang benar tentang Allah, ini Bapak Ibu ya, kembali lagi ya, proses ini adalah proses yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak bisa menyalahkan orang lain ketika orang lain itu menilai Kristus berdasarkan ukuran manusia. Saudara kita, kaum muslimin, itu menilai Kristus sebatas nabi. Ya. Saudara kita, saksi Yehova, menilai Kristus berdasarkan ukuran manusia, dia nabi. Kenapa? Karena benar. Kristus itu memang nabi. Betul nggak? Aku diutus oleh Allah. Betul. Tapi mereka tidak melihat Kristus itu secara lengkap. Tetapi kita bersyukur, memang betul. Pengertian mereka itu betul. Jadi kalau ada landasan, ya di sini mereka. Karena mereka melihatnya pada waktu Tuhan Yesus masih hidup. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia kembali kepada kemuliaan yang dulu dia punya dan dikatakan Allah Bapa menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Jadi mereka nggak salah, tapi mereka kurang dalam. Karena tidak mempelajari secara holistik, secara menyeluruh. Tapi kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita menilai Kristus dengan ukuran ilahi. Dia Tuhan. Bahkan menghakimi orang hidup dan mati itu bukan dilakukan oleh Allah Bapa, tapi oleh Kristus. Dia serahkan penghakiman itu kepada Allah Anak. Pengalaman-pengalaman hidup inilah yang Rasul Paulus alami ketika dia mengalami kekuatan oleh Tuhan, ketika dia telanjang tetapi Tuhan pelihara, ketika dia di kapal dan kemudian dihempaskan dan Tuhan pelihara. Pengalaman-pengalaman seperti itulah yang dia bagikan. Sehingga dia katakan di sini, ayo kita hidup baru. Kehidupan baru ini adalah kemegahan dalam salib Kristus. Kehidupan yang baru ini adalah kehidupan yang punya kemegahan karena salib Kristus. Itu pengalaman hidup Rasul Paulus. Sehingga di dalam Galatia ini dikatakan, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Tidak ada yang aku sombongkan. Tidak ada yang aku banggakan. Selain apa? Selain salib. Sehebat apapun Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Kekayaan apapun yang Bapak Ibu punya. Apa yang akan kita bawa nanti? Semua kita tinggal. Kemuliaan yang Bapak Ibu punya, sekalipun hebat apapun ya, kemuliaan. Kemuliaan itu berbicara tentang kehormatan, tentang status kita, kepandaian kita dan lain sebagainya, itu kemuliaan.
Apa yang kita bawa? Bukan berarti itu tidak penting, tapi itu kita olah semuanya, kekayaan, kemuliaan, dan semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan aku memiliki kemegahan salib Kristus. Salib Tuhan. Jadi ciptaan baru, kemarin saya jelaskan mengenai ciptaan baru, dan sekarang ciptaan baru itu apa? Ciptaan baru itu adalah hidup yang punya kemegahan karena salib Kristus. Bermegah dalam salib Kristus, dalam bahasa aslinya itu kaukomai. Itu punya 3 pengertian. Bermegah dalam salib Tuhan itu punya 3 pengertian. Pengertian yang pertama itu glory, kemuliaan. Salib Kristus itu seperti kekayaan. Salib Kristus itu adalah harta yang berharga, Bapak Ibu. Salib Kristus itu kan penderitaan Tuhan kan? Amin Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dalam kehidupan kita ini penderitaan itu adalah kemuliaan. Sehingga kalau ada orang Kristen karena penderitaan dan kemudian dia putus asa, karena penderitaan dia kemudian menggerutu, karena penderitaan dia itu stres. Kembali kepada pengertian yang semula. Dia bukan ciptaan baru. Dia bukan ciptaan baru. Itu sudah dipastikan Bapak Ibu. Kalau penderitaan itu, karena memang salib itu selalu berbicara penderitaan Bapak Ibu. Kalau penderitaan, kesukaran hidup itu seperti kekayaan atau harta yang berharga, to glory, itu adalah kemegahan salib Kristus. Ini rambut saya mulai rontok-rontok ini ya. Bapak Ibu lihat ini. Saya juga, aduh kok rontok. Kenapa? Bukan saya stres, bukan Bapak Ibu ya. Banyak hal yang perlu ya saya pikirkan, saya gumuli gitu ya. Saya gumuli betul-betul Bapak Ibu. Kesukaran-kesukaran hidup anak-anak Tuhan, Pak Pendeta tolong bantu doa. Haleluya, puji Tuhan. Ayolah, kita kuatlah. Kalau ada anak Tuhan, Pak saya sudah enggak sanggup lagi Pak. Ayolah bangkitlah. Enggaklah Pak. Ayolah. Saya bangkitkan. Supaya penderitaan itu menjadi harta yang berharga. Selain itu juga berarti bahwa salib Kristus itu begini Bapak Ibu. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan itu menjadi satu harta yang berharga bagi kita. Sehingga kita tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Karena apa? Karena kita punya harta yang berharga. Aku punya harta yang berharga. Apa itu harta yang berharga? Dia Tuhan. Dia Tuhan yang rela mati bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu ya, seorang raja itu punya baju kebesaran, punya kemuliaan yang hebat loh. Seorang raja dimanapun. Dia punya simbol-simbol kerajaan. Seorang raja. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus yang raja, matinya nyaris telanjang. Sehingga kita mengerti bahwa dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Ini tuh glory, saya punya harta yang hebat yaitu salib Kristus. Apapun orang katakan tentang salib Kristus, beberapa waktu yang lalu kan viral itu. Seorang ustadz yang menyampaikan mengenai salib Kristus, bahwa salib Kristus itu ada jin kafir. Enggak ada masalah. Kita enggak demo besar-besaran, kita kan enggak. Aku punya harta. Orang lain katakan apapun tentang salib Kristus yang menghina salib Kristus.
harta itu menjadi satu kebanggaan kita. Amin Bapak Ibu. Ini orang Kristen. Betul-betul Bapak Ibu. Kekuatan hidup kita kalau Bapak Ibu taruh salib Kristus, pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus. Dan kemudian kita melihat kan di salib Kristus itu penderitaan yang hebat kan. Firman Tuhan katakan kita ini, coba kita buka dalam Ibrani coba. Ibrani 12 Bapak Ibu. Coba baca ayat yang kedua. Ibrani 12, ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Takhta siapa itu? Allah Bapa. Jangan pernah takut untuk berkata, suatu saat kita akan kupas lagi mengenai Allah Tritunggal Bapak Ibu, supaya kita mengerti. Ayat yang keempat, tolong dibaca. Nah ini ayat ini. Ibrani 12, ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya penderitaan kita itu masih kecil, Bapak. Coba lihat salib itu. Coba lihat salib. Itu yang kita punya. Itu yang kita jadikan harta yang berharga. Jadi bermegah, kau komai ini punya arti itu glory. Bermegah dalam salib artinya saya punya kemuliaan, saya punya kekayaan, saya punya harta yang berharga, itu salib. Jadi pantas Rasul Paulus berkata, tidak ada yang aku megahkan selain salib Kristus. Yang kedua, rejoice. Kesukaan. Bermegah dalam salib itu kesukaan, yaitu hal yang diharapkan. Kesukaan itu hal yang diharapkan, Bapak Ibu. Ada yang suka ya, ada yang suka hobi-hobi gitu ya. Hobi hobi mancing gitu ya. Kan selalu mengharapkan, aduh kok cuaca kok kurang bagus ya. Dia mengharapkan cuaca yang bagus supaya bisa ada kesukaan kan. Orang Kristen pun juga begitu, ada kesukaan untuk beribadah. Itu kesukaan ya. Aduh, aku rindu ya. Kapan ya hari Minggu lagi ya? Ya itu kesukaan. Tapi kan di sini kan nggak ada yang ya hari Minggu lagi ke gereja, nggak ada kan? Karena semua kan punya kesukaan itu. Sama seperti itu. Jadi bermegah kau komai ini punya arti rejoice, kesukaan. Kesukaan itu gini Bapak Ibu. Kalau kita itu masuk dalam ujian ya. Kemudian ujian ini kan menguatkan kita. Ini memang agak sedikit aneh Bapak Ibu, tapi ini loh ya betul-betul pengertiannya itu begitu. Saya tidak mengada-ngada Bapak Ibu. Aduh kapan lagi ya Tuhan ya? Gimana Mas Berik? Aduh kapan lagi ya Tuhan ya? Itu kesukaan kan? Apa yang kita harapkan? Kesukaan. Bukan sebaliknya, aduh ngalami kesusahan, aduh. Kok sukar lagi ya? Kapan beresnya sukar lagi ini? Kesukaran hidup itu kapan? Enggak, bukan begitu. Begitu ada kesukaran itu, ini. Kekuatan itu kan karena kesukaran Bapak Ibu.
penemuan-penemuan besar itu karena kegagalan. Cerita tentang menemukan lampu pijar pun juga katanya ya, saya nggak tahu, saya hanya membaca aja 900 sekian kali gagal gitu ya. Diulang lagi, sampai kemudian menemukan. Nah semacam itu, rejo itu kesukaan, salib Kristus itu, kaukoma itu kesukaan. Daud berkata bagaimana? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Berani nggak orang Kristen doa gitu? Itu kan doa Daud kan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ya ini tak uji ya. Mau Mbak Bibi? Aduh Tuhan, jangan. Aku bercanda kok Tuhan. Enggak kan? Itu karena kesukaan. Begitu kita mengalami hal ini, itu menjadi satu kesukaan, itu yang dimaksud dengan kaukomai, bermegah dalam salib Tuhan. Dan yang ketiga, kebanggaan, bos ini ya, kebanggaan. Kebanggaan itu pusat pikiran. Pak Budi. Dalam satu keluarga itu kan memang kita mengasihi semua ya, kita mengasihi semua anak. Tapi kan ada secara psikologis itu kadang-kadang begini, saya bangga dengan anak saya ini. Saya bangga, kebanggaan. Dia menjadi pusat pikiran. Begitu Pak Budi ketemu dengan seseorang, yang diceritakan itu anak itu. Bapak Ibu punya sesuatu kebanggaan, ya, entah itu sepeda motor apa, entah itu mobil, entah apa, begitu ketemu, repot cerita itu. Ya, Pak Bukit ya, punya kebanggaan apa Pak Bukit? Kemudian kan ketemu, cerita itu, karena menjadi pusat pikiran di situ. Jadi kebanggaan di sini, kaukomai, sekarang kebanggaan kita bermegah dalam salib itu, kaukomai itu kebanggaan kita, pusat pikiran kita apa? Salib. Itu yang kita ceritakan. Nah, ceritakan salib itu bisa macam-macam Bapak Ibu, nggak perlu kita ceritakan secara verbal, secara kata-kata. Tunjukkan bahwa hidup kita ini kuat, tunjukkan bahwa hidup kita ini bersukacita. Sehebat apapun pergumulan hidup kita bisa mengatakan karena menjadi pusat pikiran ya, menjadi pusat pikiran kita. Kalau sudah menjadi pusat pikiran, inilah yang akan nampak dalam kehidupan seseorang karena ada pusat pikiran. Kalau pusat pikiran kita duniawi, maka begitu ketemu sama orang, yang kita ceritakan adalah kemegahan-kemegahan duniawi kita. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Begitu orang lain membalas lebih tinggi lagi, ya mobil kamu cuma segitu, mobil saya begini-begini. Wah, kita karena pusat pikiran kita duniawi, kemudian kita berusaha suatu waktu kita mengalahkan dia dengan hal duniawi juga. Sekarang kita balik, bagaimana kalau pusat pikiran kita itu Kristus? Bagaimana kalau pusat pikiran kita itu salib Kristus? Kebanggaan kita. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini Bapak Ibu ya. Kemuliaan, artinya berbicara tentang harta ya, harta kita yang berharga itu, saya nggak punya harta apa-apa, tapi saya punya salib Kristus. Kesukaan kita, gairah hidup kita. Ya, ketika kita menghadapi kesukaran hidup, kita punya gairah, punya kesukaan. Kenapa? Karena salib Kristus dalam hidup kita ini. Harapan kita ini, yang kita harapkan itu adalah penderitaan dalam Kristus.
dan kebanggaan. Menjadi pusat pikiran kita, kebanggaan kita. Akibatnya apa? Ciptaan baru dan salib Kristus dalam Galatia 16 tadi berkata bahwa kiranya hidup dalam damai sejahtera dan rahmat Allah. Galatia, tolong diulang. Kita membaca dalam Galatia 6 ayat yang ke-16. Galatia 6 ayat yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, pedoman yang bagaimana? Pedoman dari ayat yang ke-15 tadi, bahwa ciptaan baru itulah yang punya arti. Ya. Ayat 15, ciptaan baru itu yang punya arti, yang lain enggak punya arti. Apalagi bermegah. Saya tidak punya kemegahan apa-apa, ayat yang ke-14, itu menjadi patokan. Saya tidak punya kemegahan apa-apa selain dalam salib Kristus. Bukan berarti kehidupan kita nggak ada artinya, tapi kehidupan kita yang kita jalani, kekayaan yang berkat yang kita terima itu kita olah untuk menjalankan hidup yang baru, ciptaan yang baru. Bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk pamer bahwa kita ini sukses, bahwa kita ini kaya, bukan Bapak Ibu. Itu ciptaan baru. Nah, dikatakan pada ayat yang ke-16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, yang tadi saya katakan, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat dari Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Ini dampak. Orang yang dipimpin, kalau tadi kita katakan ada ciptaan baru, kita menjadi ciptaan baru, dan ternyata kemudian diperjelas lagi, arti ciptaan baru itu adalah hidup baru di dalam Tuhan dengan kemegahan salib Kristus. Itu ciptaan baru. Karena kita menjalankan ciptaan baru yang bermegah di dalam salib Kristus, maka turunlah dalam kehidupan ini damai sejahtera dan rahmat Allah. Baru di sini ini otomatis Bapak Ibu ya. Karena kita jalankan ciptaan baru dengan kemegahan dalam salib Tuhan, maka hidup kita nampak, wah ada damai sejahtera, orang itu seperti diberi rahmat ya. Rahmat itu kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan orang itu. Dahsyat itu. Orang Kristen pasti akan menjadi saksi Kristus ketika keadaan ini dilakukan, menjadi ciptaan baru dan salib Tuhan. Maka muncul damai sejahtera dan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari keterangan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, maka arti salib Kristus ya, itu selalu berbicara tentang kasih, tentang ketekunan, tentang hidup tidak lemah, atau hidup yang tidak putus asa. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat tadi kita sudah membaca bahwa dalam kehidupan kita ini, kita ini punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat, tolong dibaca. Satu persatu saya akan coba menjelaskan dengan waktu yang ada. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib Bapak, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nggak bisa kita hindari, wajib kita jalani. Itu yang dimaksud dengan kesukaan tadi. Perlombaan hidup kita ini menjadi satu kesukaan kita. Dan ternyata kita ini seperti dikelilingi oleh awan-awan, oleh banyak saksi. Orang Kristen itu menjadi pusat perhatian loh Bapak Ibu.
Dilihat itu. Kita dilihat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan input ya dalam pabrik besar tadi, kita sudah menjadikan input ini. Diri kita ini input kemudian masuk dalam proses. Prosesnya tadi apa Mbak Vera? Menilai Kristus bukan berdasarkan ukuran manusia, tapi berdasarkan ukuran ilahi. Dia adalah Allah, maka saya hidup dalam proses itu. Untuk apa? Untuk menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru ini ternyata dikelilingi oleh begitu banyak awan yang melihat kita. Jadi kalau ada orang yang kemudian berkata buruk tentang kita, bisa jadi karena kita tidak menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, wajib Bapak Ibu ya, perlombaan yang wajib bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sekalipun kita punya kebebasan free will dalam hidup kita, tapi Alkitab ini memberikan tuntunan kepada kita, sekalipun saya punya kebebasan, saya punya bisa melihat kanan, kiri, bebas saya bisa bertindak apa saja. Tapi Alkitab kemudian memberikan tuntunan, bagaimana? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terus? Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, pada waktu Tuhan Yesus disalib, kalau Dia berkata, mengutus 1 atau 2 malaikat, sama seperti ketika Tuhan Yesus mengutus 2 malaikat untuk memporak-porandakan, menjungkir balikkan, dan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Bisa terjadi. Tetapi tekun, ini kasih sudah jelas. Tekun. Dihina, dilecehkan dan lain sebagainya, Dia tidak meminta kepada Allah Bapa, utus malaikat itu. Habisi orang-orang ini. Nah, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itulah teladan Kristus yang ditinggalkan bagi kita, yaitu hidup yang tidak lemah dan tidak putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi inilah arti salib Kristus yang menjadi kemegahan bagi kita, yang menjadi kesukaan bagi kita, yang menjadi kebanggaan bagi kita. Itulah arti salib Kristus. Jadi hidup kita kasih. Ketekunan. Ketekunan itu siap menghadapi kesukaran hidup terus menerus Bapak Ibu. Hidup yang tidak lemah dan tidak putus asa. Jadi kalau mau kita artikan kesimpulan pada pagi hari ini, menjadi ciptaan baru adalah output dari hidup percaya kepada Tuhan Yesus dengan memiliki kemegahan dan kemegahan akan salib Kristus sebagai bukti bahwa kita memiliki Kristus dan kita dimiliki oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Sebagai bukti, aku punya Tuhan. Dan itu adalah bukti juga, aku
milik Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik. Nanti sore saya akan sampaikan mengenai menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu telah disampaikan dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa perlombaan dalam kehidupan ini diwajibkan bagi kami untuk kami jalankan Tuhan. Itulah cara Engkau mendidik kami Tuhan, dan cara kami menjadi saksi-Mu Tuhan, sebab kami menjadi pusat perhatian dunia ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk menjalankan misi besar ini, menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat bagi-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sukacita Tuhan tetap ada atas hidup kita. Amin. Ya, mari kita bagikan sukacita kita kepada saudara samping kanan kirinya, sekalipun pakai masker, lambaikan tangan dengan sambil tersenyum, sekalipun tidak terlihat senyumannya, tapi kita percaya bahwa ada sukacita Tuhan, dan sukacita itu
melimpah atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari-saudari yang sudah datang ibadah pagi hari ini dan sudah mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, nanti sore ada ibadah dimulai jam 4:30 sore. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di grup, silakan untuk datang kembali. Kemudian minggu depan ibadah seperti biasa dimulai jam 7 pagi dan jam 4:30 sore. Bila ada perubahan jadwal ibadah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ibadah akan kami sampaikan di grup WhatsApp GBT Kristus Anugerah. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mohon maafkan. Kita akan memberikan persembahan. Mari bagi Bapak Ibu yang bertugas melayani boleh mengambil kantong kolekte. Boleh ya kita nyanyikan satu pujian sambil kita memberikan persembahan. Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Kau urapi, kuduskan, layakkan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan sambil bersukacita dalam Tuhan. Mari sama-sama datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari jemaat Tuhan, kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Akan bersorak-sorai. Kita angkat tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Sebab Dia bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Coba sendiri katakan bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Katakan sama-sama. Bersyukurlah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau tutup ibadah kita. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, hanya karena Engkau Tuhan yang memberkati kami, yang menyertai kami, dan memberikan kepada kami kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Juga buat kesempatan yang begitu indah pada pagi hari ini, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami menaikkan pujian dan juga kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami meninggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau juga Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami, entah itu di usaha pekerjaan, di kantor, maupun dalam kehidupan keluarga, di sosial kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.